Bro, blow her fucking brains out! Let her go! I don't wanna do this, man. Tes. Halo bradku. Di seantero jagat Nusantara, balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Oke, sebuah film yang berjudul The Locksmith kali ini sangat menarik Brad, karena menceritakan seorang pencuri ahli membobol kunci yang dihianati oleh seorang inspektur polisi korup. Waduh, dia pun mencari cara agar bisa mengungkap kejahatan yang dilakukan oknum polisi itu. Ya, sekalian balas dendam. Wah, hebat ya. Iya dong, hebat. Berani banget ya kan? Nah, gimana keseruannya? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Yuk sama-sama yuk, gaskeun, mantap. Berlatar di wilayah Amerika Serikat, kita diperkenalkan dua orang pria bernama Miller dan Kevin menghampiri rekannya yaitu Zwick. Ternyata Zwick merupakan seorang polisi korup yang saat ini menyuruh Miller dan Kevin untuk melakukan aksi pencurian. Sebelum melancarkan aksinya, Zwick berkata jika polisi telah mengetahui aksi mereka dari radio, Zwick akan mencoba menghentikan para polisi itu. Setibanya di lokasi, Miller dan Kevin langsung memasuki bangunan itu dan membobol tembok yang terletak tepat di belakang brankas. Dengan tanpa kesulitan yang berarti, bahkan terkesan easy, mereka berdua bisa membobol brankas tersebut. That's what we came for. Saat Kevin dan Miller lagi mengambil uang-uang dari dalam brankas, tiba-tiba mereka malah mendapat sebuah alat sensor gerak yang terselip dalam tumpukan uang. Dengan alat itu, polisi jadi tahu aksi kriminal yang kini Miller dan Kevin lakukan. Dan mendengar hal tersebut, Zwick pun langsung meluncur ke TKP. Kev, what do we do? Kev, it's gonna be okay. Your sister's gonna be fine, but... Sementara Miller menyuruh Kevin agar gak panik dan segera memarkirkan mobilnya agar mereka bisa cepat kabur. Saat Kevin baru aja keluar dari bangunan itu, secara mengejutkan, Zwick yang baru tiba malah menembaki mobilnya sendiri dan malah membunuh Kevin. Gak lama kemudian para polisi lain datang dan mengepung tempat itu, membuat Miller yang baru keluar dari dalam gedung pun kaget karena Zwick berkhianat kepadanya. Pada kesempatan itulah Zwick menyuruh Miller agar gak mengatakan apapun pada polisi. Dia juga mengancam Miller kalau Miller membeberkan Zwick terlibat dalam aksi pencurian itu, Zwick akan membunuh anak dan istri Miller. Let's go. 10 tahun kemudian, Miller yang dijebloskan ke penjara akhirnya kini bebas dan dijemput oleh mamangnya yang bernama Frank. Frank yang udah lama gak melihat keponakannya itu tampak senang dan membawanya pulang. Dalam perjalanan, Miller curhat pada Frank kalau dia ingin memperbaiki hubungannya dengan Beth istrinya dan Lancy anaknya. Karena selama 10 tahun di penjara, Miller gak bisa menafkahi keluarganya, membuat Beth berjuang sendirian demi bisa menghidupi Lancy. Dikarenakan Miller belum punya tempat tinggal, Frank dengan senang hati menyuruh Miller agar tinggal sementara di tokonya. Diketahui Frank sendiri bekerja sebagai tukang kunci dan nyambi membuka pom mini. Melihat sebuah mobil Jeep yang dulu pernah dia pakai masih disimpan oleh Frank, Miller sangat senang karena Frank merawat mobil kesayangannya itu. Sesaat kemudian, Miller yang kangen berat dengan keluarganya menghubungi Beth, menceritakan apa yang terjadi dan mengajaknya ketemuan bersama Lancy di restoran. Mendengar ajakan itu, Beth pun menyetujui permintaan Miller.
Singkat cerita, di sebuah restoran yang dulu sering mereka kunjungi, Miller tampak kaget melihat kalau putri kecilnya kini udah besar. Saat Lancy lagi memesan makanan untuk mereka, Beth menanyakan kenapa waktu itu Miller melakukan aksi kriminal. Ternyata Miller melakukan semua itu hanya demi Lindsay dan biaya hidup mereka karena 10 tahun lalu Beth belum menjadi polisi seperti sekarang. Karena hal itulah Miller yang pengangguran mengajak Kevin melakukan aksi pencurian di bawah suruhan Zwick yang malah berkhianat. Jesus. Mendengar penjelasan dari Miller, Beth rupanya gak percaya kalau Zwick adalah polisi korup sebab Zwick lah yang selama ini membantunya. Malam harinya di toko, Miller tampak bersedih karena dia belum bisa menghabiskan waktu lama dengan anaknya. You got a job. Okay. Hari demi hari Miller jalani dengan penuh kesabaran sebagai tukang kunci panggilan yang seringkali mendapat hinaan dari customer karena dia adalah seorang mantan pencuri. Meski seperti itu, Miller tetap bersabar dan gak memperdulikan perkataan mereka. Suatu hari di waktu istirahat, Miller yang baru tiba di toko dibuat kaget oleh kedatangan adik Kevin yang bernama April. Di situ Miller menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya karena aksi 10 tahun lalu telah mengakibatkan Kevin tewas. Sebagai balasan, April meminta Miller untuk mau membantunya, tapi mendengar permintaan tersebut, Miller yang tahu arah pembicaraan April kemana, sontak menolak permintaan April, membuat April kecewa dan pergi dari hadapannya. Beberapa jam kemudian, Miller yang akan pergi melakukan pekerjaan tiba-tiba diberhentikan oleh 2 orang polisi. Rupanya 2 orang polisi itu adalah anak buah Zwick yang langsung menghampiri Miller dan mengajaknya berbicara. Pada kesempatan itu, Zwick menyuruh Miller untuk gak membocorkan tragedi kejadian 10 tahun lalu karena Zwick ingin pensiun dari kepolisian dengan hormat. Sebelum pergi, Zwick memperkenalkan 2 orang anak buahnya yang juga polisi korup. Mereka bernama Detektif Perez dan juga Jones yang langsung menggeledah mobil Miller dan menghajarnya. Karena dalam mobil Miller ditemukan alat pembobol kunci, ya padahal mereka tahu kalau Miller sekarang adalah tukang kunci, malah membawa Miller ke kantor untuk diadili sebab Miller gak punya sertifikat izin menjadi tukang kunci. Tapi perbuatan Perez dan Jones pun dikritik oleh atasan mereka yaitu Stern karena tindakan mereka berdua yang dirasa keterlaluan. Dan benar aja, Stern yang merasa Miller gak bersalah mengembalikan alat Miller sekaligus menyuruhnya agar segera pulang. Yah, nasib rakyat kecil, Pak. Beberapa waktu kemudian terlihat Stern memanggil para anak buahnya untuk memberi Zwick sebuah penghargaan karena Zwick hari itu akan pensiun. Dengan karir gemilang karena gak ketahuan kalau Zwick selama ini adalah polisi korup, Zwick diberhentikan pensiun dengan hormat dan menyuruh semua anggotanya merayakan hari pensiunannya itu nanti malam. Di sisi lain terlihat Miller lagi mencoba membuka beberapa kunci rumah hanya dalam hitungan detik aja. Gak lama kemudian Miller dihubungi oleh Beth yang meminta Miller agar menjemput anak mereka dan menemaninya sampai malam. Hal itu dikarenakan Beth akan ikut merayakan hari pensiunan Zwick. Singkat cerita, dengan perasaan bahagia, Miller menjemput Lancy dan mengajaknya untuk makan bersama di taman bermain. Lancy yang penasaran dengan omongan orang-orang kalau Miller jago membobol semua kunci, meminta ayahnya itu untuk mempraktekannya sekaligus mengajarinya bagaimana cara membuka kunci. Alright, so this is your tension lever, and this is your pick. Dengan beberapa jepitan rambut, Miller menerangkan kalau semua kunci pasti bisa dibobol dengan mudah kalau mereka tahu celah dari kunci itu. Perlahan tapi pasti, Miller mulai mengarahkan Lancy untuk membuka sebuah kunci hingga gadis itu pun bisa membukanya. And guess what?
Akhirnya pada malam hari sesuai permintaan, Miller membawa Lancy untuk menemui Beth yang baru keluar dari acara yang diadakan Zwick. Terdapat perasaan mendalam yang dirasakan Miller karena sepertinya Miller masih sangat menyayangi Beth. Night. Sepulangnya di toko, Miller dibuat kaget dengan kedatangan April di sana yang berkata kalau selama Kevin tewas dan Miller di penjara, April menjalani hidupnya dengan penuh kepedihan sebab dia menjadi seorang wanita panggilan. Hingga di suatu hari April dikukut alias diuruslah oleh seorang crazy rich bernama Garrett. Tapi lama-kelamaan Garrett malah melakukan tindakan kekerasan padanya yang bisa aja membuat April tewas. I need to go somewhere they will never find me, and I need money to do it. You know I can't. Maksud kedatangan April ke sana adalah dia yang udah gak kuat lagi menahan siksaan dari Garrett minta bantuan Miller agar mau menolongnya. Karena sebentar lagi Garrett akan menggelar acara turnamen poker besar di rumahnya, April menyuruh Miller agar mencuri semua uang pendaftaran yang nilainya $1 juta atau sekitar 15 miliar rupiah lah. Jika Miller berhasil melakukan tugasnya, April bisa membagi dua uang itu untuk mereka berdua menjalani hidup baru. I take the cash. Di sisi lain, Beth yang kini lagi mengusut sebuah kasus prostitusi yang begitu membuat Beth heran karena semenjak 3 tahun terakhir dia belum menemukan kasus seperti itu, padahal banyak sekali wanita yang melapor kalau mereka telah diperjualbelikan dan salah satunya adalah seorang wanita cantik amburahoy Latinos bernama Tanya yang rupanya dikenal oleh Beth. I know this one. Mendengar hal tersebut, Perez yang duduk lumayan dekat dengan Beth pun berkata kalau kota mereka kecil dan gak mungkin ada orang-orang yang melakukan bisnis prostitusi. Penjelasan Perez gak membuat Beth percaya begitu aja karena Beth berniat menyelidikinya terlebih dulu. Like I said, Fisher, small town. Keesokan harinya, Miller sepertinya mau membantu April karena mereka kini lagi memantau kediaman Garrett dari jauh dan sesaat kemudian terlihat mobil yang dikendarai Zwick datang ke tempat itu. Melihat si mantan polisi korup ada di sana, Miller udah gak heran karena orang-orang seperti Zwick pasti cengos ke masalah percuanan mah. Singkat cerita, di tempat diadakannya turnamen poker di kediaman Garrett, terlihat Miller dengan berpakaian serba hitam masuk ke dalam rumah Garrett melalui pintu belakang. Melihat Miller udah ada di sana, April pun segera mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan menabrak seorang pelayan. Tapi Zwick yang gak sengaja melihat sekelabatan orang berpakaian hitam mencoba langsung mengecek. Seakan udah tahu seluk-beluk rumah itu, Miller segera memasuki ruangan Garrett dan mengambil tas berisi uang penuh. Tapi gak lama kemudian Zwick tiba-tiba muncul, membuat pertarungan di antara mereka pun gak bisa terhindarkan lagi. Untungnya dalam pertarungan tersebut Miller bisa melumpuhkan Zwick dengan mudah dan langsung membawa senjatanya. Melihat Zwick yang memohon ampun, Miller pun segera bergegas pergi kabur melarikan diri. Mengetahui si pencuri berhasil menggondol semua uang taruhan, Garrett marah besar pada Zwick yang gak berguna dan menyuruh pria itu mencari si pelaku. Setibanya di toko, Miller yang telah menyimpan semua uang hasil curiannya tapi gak kunjung mendapat pesan dari April pun sontak khawatir dengan keselamatan wanita itu. Akhirnya rasa penasarannya pun membawa Miller pergi ke kediaman April yang dia dapati begitu berantakan bagaikan Perang Dunia Kedua. Di sana Miller yang gak menemukan April pun punya firasat kalau April kini disekap oleh Garrett. Sementara itu, di tempat lain, Lancy berhasil membuka borgol ibunya dengan cukup mudah karena arahan dari Miller beberapa hari lalu. Melihat bakat yang sama seperti Miller, Beth pun memuji anaknya karena gak banyak orang yang bisa seperti itu. Tanya, Beth. Gak lama kemudian Beth dihampiri oleh Tanya
Yah, si wanita cantik yang sebelumnya lagi Beth selidiki karena Tanya pernah melaporkan tindakan asusila beberapa minggu lalu. Rupanya kedatangan Tanya ke sana menjelaskan bahwa kasus prostitusi di kota mereka sebenarnya semakin menggila. Tapi ada beberapa polisi terlibat di balik itu semua dan menutup-nutupinya. Sebagai bukti, Tanya pun memberikan sebuah flash disk berisi video, foto, dan rekaman suara dari Zwick yang tentu aja merupakan oknum polisi korup yang selama ini menutup-nutupi kasus prostitusi. Setelah melihat isi dari flash disk itu, Beth kini percaya omongan Miller beberapa hari lalu kalau Zwick adalah seorang polisi yang sangat korup. Atas hal itu, Beth yang ingin membongkar kebusukan mereka pun berjanji akan memberikan flash disk itu pada Stern. I'm gonna try. Beberapa waktu kemudian, Miller yang baru pulang dilempar segepok uang oleh Frank yang tahu kalau Miller baru aja melakukan aksi pencurian. Miller pun beralasan kalau dia terpaksa melakukan aksi pencurian itu karena April minta bantuannya. Karena semenjak kematian Kevin, April menjadi wanita penghibur dan Miller yang gak mau April hidup terus-terusan seperti itu terpaksa mengikuti keinginan April untuk mencuri uang milik Garrett, seorang crazy rich yang selalu menyiksanya. Okay. After this, I'm done, I promise. Gak lama kemudian, Beth yang punya firasat kalau Miller kini lagi mencari keberadaan April karena April telah beberapa hari ini menghilang, menghampiri Miller memberitahukan apa yang dia dapat dari Tanya dan meminta Miller agar gak terlibat dengan kasus ini karena Beth sebenarnya masih sangat menyayangi Miller dan gak mau Miller masuk ke dalam penjara untuk kedua kalinya. Aduh, masih sama-sama sayang ternyata. I'll see ya. Singkat cerita, setibanya di kantor, Beth dicurigai oleh Perez yang sejak tadi menatapnya karena Beth diam-diam memasukkan sebuah flash disk dan pergi ke ruangan Stern. Stern yang melihat semua isi dari flash disk itu seakan gak percaya kalau hampir beberapa dari divisinya merupakan oknum polisi korup yang menyiksa perempuan dan melakukan bisnis prostitusi. In the meantime, we got it. Stern pun berjanji akan mengamankan flash disk itu dan memberikannya ke kantor pusat. Sebelum Beth pergi, Stern menyuruh Beth untuk gak membocorkan hal itu pada siapapun. Kembali ke Miller yang masih belum menemukan April, nekat kembali mendatangi Garrett di kediamannya. Melihat si pencuri berani datang, Garrett pun mencoba membawa Miller ke sebuah ruangan biliar dan mencoba menghabisi Miller. Tetapi secara mengejutkan, Miller ternyata bisa membalikan keadaan dan dengan mudahnya melumpuhkan Garrett. Kemudian Miller pun mencoba menginterogasi Garrett bagaimanapun caranya agar bisa mendapat informasi tentang di manakah April saat ini. I don't have her. Garrett yang gak kuat menahan siksaan dari Miller berkata kalau sepertinya April kini berada di tangan Zwick sebab dia menyuruh Zwick agar mencari pelaku pencurian kemarin. Mendengar hal itu, Miller pun segera pergi dari sana. Tanpa Miller sadari, dari kejauhan kita bisa lihat kalau April rupanya berkhianat sebab dia kini menyuruh Zwick agar membunuh Garrett. Dan ya, hanya dalam waktu sekejap aja Zwick yang tahu kalau Garrett malah membocorkan informasi langsung membunuh pria itu. Setibanya di toko, Miller lagi dan lagi dihampiri oleh Beth yang kini membawa anaknya untuk dititipkan sementara karena udah terlanjur ketahuan. Di sini Miller menjelaskan panjang lebar tentang apa yang sebenarnya terjadi dan April yang kini berada di tangan Zwick. And I couldn't tell you because you guys were in danger. Di sisi lain, Perez dan Jonas yang gak mau aksi mereka ketahuan pun diam-diam masuk ke ruangan Stern mengambil flash disk yang sebelumnya diberikan Beth. Setelah semuanya beres, Zwick yang mendapat informasi itu pun segera menyuruh kedua anak buahnya itu untuk menghabisi Miller dan membawa uang curiannya. Meet back here at the motel when you're done.
Mendengar perintah dari Zwick, April yang gak terima sontak memarahi Zwick karena itu semua di luar kesepakatan. Tanpa memperdulikan perkataan April, Zwick tetap menyuruh Jonas dan Perez untuk menghabisi Miller. Not very tall either. Next time I'll come on. Gak lama kemudian setelah kepergian Beth, tiba-tiba muncul Jonas dan Perez yang langsung menembaki Frank dan Miller. Berbagai cara mereka berdua lakukan hingga bisa membuat Jonas tewas dalam aksi baku tembak itu. Tapi sayangnya Frank yang apes malah tertembak oleh Perez yang langsung membawa Lancy pergi dari sana. Mendengar informasi dari radio yang menceritakan kalau terjadi baku tembak di toko Frank, Beth pun kembali memutar kemudinya menghampiri toko itu. Sementara Frank yang terluka sangat parah harus tewas secara mengenaskan. Dengan kaki yang pincang akibat baku tembak barusan, Miller menghampiri Beth yang baru tiba di lokasi. Pada kesempatan itu, Miller menceritakan kalau dia menyimpulkan orang yang selama ini mereka cari yaitu April bekerja sama dengan Zwick demi mendapat keuntungan dan perlindungan. Di tengah perbincangan mereka, Zwick menghubungi Miller, mengajaknya agar bertemu di suatu tempat sembari menyuruh Miller membawa uang hasil pencurian. Dan jika Miller mau menuruti perintahnya, Zwick akan membebaskan Lancy. All they want is the money. We get the money to them, they'll let her go. Lancy dibawa ke hadapan Zwick dan April sebagai jaminan jika Miller gak mau memberikan uang hasil pencuriannya. Melihat Lancy diborgol, April yang merasa tindakan mereka udah keterlaluan pun memperingati Zwick agar membebaskan gadis itu. Merasa gak tega melihat Lancy, April pun diam-diam memberi lokasi tempat keberadaan Lancy pada Miller. And motel. That's down the street from where you're meeting Zwick. Mengetahui kalau lokasi itu cukup dekat, Miller pun menyuruh Beth agar pergi ke motel, sementara dia akan menghampiri Zwick. Saat Zwick dan April gak ada lagi di motel, Perez yang penasaran pun keluar untuk mencari April. Dan tanpa diduga melihat situasi itu, Lancy diam-diam bisa membuka borgol dari tangannya dan pergi melarikan diri. Hingga kemudian... Sementara itu Zwick yang belum tahu apa yang sebenarnya terjadi menodongkan pistol ke arah Miller, menyuruhnya agar segera memberikan uang hasil pencuriannya. Tapi karena Miller terlalu banyak bicara, Zwick pun malah berniat untuk membunuhnya. Tapi tiba-tiba... Dari arah belakang, April yang muak dengan kelakuan Zwick pun akhirnya meluapkan emosi membunuh polisi korup itu. Mamam tah Zwick saat situasi menjadi semakin tegang karena April yang panik dan malah akan membunuh Miller. Beth akhirnya datang dan berhasil menenangkan situasi. Beberapa waktu kemudian, atas pencapaiannya selama ini hingga bisa membasmi para oknum polisi korup, Beth mendapat sebuah penghargaan dari Stern yang gak lain Beth dinaikkan pangkatnya menjadi seorang letnan. Ya mungkin kalau di kita mah inspektur kali ya. Bukan hanya itu aja, tampaknya hubungan Beth dan Miller kembali membaik dan memutuskan untuk rujuk karena terlihat saat ini mereka berdua lagi berada di sebuah pertunjukan piano Lancy yang sangat begitu indah. Dan akhirnya film ini pun tamat. Itulah dia Bradku, sebuah film bagus yang ceritanya mudah dicerna tapi menarik buat disimak. Gila ya, oknum di luar negeri mah nekat-nekat dan jahat-jahat. Ih, ngeri, gak kayak di kita yang selalu mengayomi masyarakat. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Aku diberitahu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa aparat yang mengambil harta negara selain untuk hal yang telah dijelaskan, sungguh dia telah berbuat gulul atau dia telah mencuri." Hadis riwayat Abu Daud.
Oke bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me